Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Inilah hidupku yang Kau berikan bagiku, masa depanku dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya
hanya yang terbaik yang ku terima darimu. Syukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku. Semuanya karena anugerahmu, bukan karena kuatku. Semuanya karena setiamu, yang ku perlu ada di salibmu. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutukku. Kau bebaskan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. Kau sembuhkan dan ku sembuh. Inilah hidupku yang kau berikan bagiku, masa depanku dalam tanganmu Tuhan. Hanya yang terbaik yang ku terima darimu. Syukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku. Semuanya karena anugerahmu, bukan karena kuatku. Semuanya karena setiamu, yang ku perlu ada di salibmu. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutukku. Kau bebaskan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. Kau sembuhkan dan ku sembuh. Semuanya karena anugerahmu, bukan karena kuatku. Semuanya karena setiamu, yang ku perlu ada di salibmu. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutukku. Kau bebaskan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. Kau sembuhkan. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutukku.
ku sembuh. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku bahar. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Jemaat yang terkasih, agar kita tetap dapat merasakan suasana perjamuan kudus secara bersama-sama, maka kami mohon dengan sangat agar jemaat yang ada di Zoom dapat menyalakan kamera sepanjang ibadah berlangsung. Juga mempersiapkan roti anggur dan diri dengan baik. Mari, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita masuki ibadah ini dengan menyembah Tuhan dengan pujian Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Kau
jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang di rumah yang mengikuti melalui YouTube maupun Zoom. Di hari Jumat Agung ini, mari kita merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Setelah semalam-malaman ia diadili dan dianiaya, dia memikul salibnya ke Golgota. Kebiasaan pada waktu itu, orang yang akan disalib dilucuti pakaiannya dan diharuskan memikul salibnya melewati jalan-jalan utama sambil membawa papan yang berisi tulisan mengapa ia disalibkan. Seandainya itu adalah saudara dan saya, dosa-dosa apa saja yang tertulis di sana? Bagaimana perasaan kita? Apa yang orang-orang pikirkan tentang kita? Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah melakukannya untuk saudara dan saya, karena Dia teramat sangat mengasihi kita. Di dalam Yeremia 31 ayat 3b, Tuhan berfirman, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Dengan kepala yang berdarah,
Dia tergantung di atas kayu salibnya. Yang salah siapakah? Bukankah ini yang seringkali kita tanyakan ketika segala sesuatu menjadi kacau? Padahal seringkali kitalah yang menyebabkan semua kekacauan itu. Karena itu mari kita akui dengan tulus dan jujur. Ya Tuhan, yang Kau tanggung tidak lain dan tidak bukan, yaitu salahku. Ya Tuhan, yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Mari saudara kita berdoa secara pribadi. Orang lain tidak tahu apa yang ada di hati kita. Tetapi Tuhan tahu. Karena itu mari kita akui segala dosa kita dengan tulus dan jujur di hadapan-Nya.
Inilah pengakuan dosa kami, ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Yesaya 54 ayat 7 dan 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai. Silahkan duduk kembali. Paduan suara soteria akan menyanyikan pujian darah mulia. Darah itulah yang membasuh dosa kita. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jarang yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darah Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di sini, yang ada di rumah, yang mengikuti melalui YouTube dan juga Zoom. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang merenungkan, yang menyimpan dalam hati, tapi lebih bahagia adalah mereka yang melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memiliki keyakinan yang teguh bahwa diri kita ini dikasihi oleh Allah dan mengalaminya dalam kehidupan nyata adalah poin penting yang membuat hidup kita bermakna. Tanpa keyakinan itu, hidup kita tidak akan maksimal. Karena kita akan terus merasa diri kita buruk, tertolak, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Sehingga kita akan terus-menerus bersungut-sungut, mengasihani diri, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Akibatnya semua orang akan menjauh dari kita karena tidak tahan berdekatan dengan kita. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya melalui salib Kristus, Allah sudah menyatakan bahwa Dia teramat sangat mengasihi saudara dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Namun, tidak semua orang bisa memahaminya. Karena seperti yang Pendeta Hero Guntoro minggu lalu berkata, bahwa salib itu adalah bahasanya Allah. Secara teori, orang percaya pasti mengaminkan bahwa salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Tetapi benarkah hati kita yang terdalam berkata demikian? Bisakah kita menemukan kasih Allah dalam segala situasi dan kondisi? Ketika semuanya tidak berjalan menurut keinginan kita, pandemi yang tidak kunjung berakhir, sakit yang tidak kunjung sembuh, orang mengintimidasi kita, menganggap remeh, tidak mempercayai, menolak kita dan sebagainya. Dapatkah saudara dan saya menemukan kasih Allah? Saudara-saudara sekalian, untuk bisa memahami kasih Allah dan mengalaminya dalam kehidupan nyata, kita semua membutuhkan kasih karunia Allah.
Kita membutuhkan penyingkapan dari Roh Kudus di dalam hati kita yang terdalam. Karena itu, mari kita berdoa agar saat ini, sementara kita merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salibnya, Roh Kudus berkenan menyatakan itu di dalam hati saudara dan saya secara pribadi. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 merupakan bagian terakhir dari penderitaan Kristus di atas kayu salib. Setelah sebelumnya dia mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Dia mengampuni penjahat yang disalib di sampingnya yang bertobat. Dia sudah menyerahkan Maria, ibu yang melahirkannya, kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan dia sudah meneriakkan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang merupakan puncak kemenangannya atas dosa dan maut. Saat itu dosa seluruh umat manusia sudah ditimpakan kepadanya. Dan murka Allah sudah dicurahkan kepadanya, iblis sudah diremukan kepalanya. Sehingga walaupun untuk sementara masih diperkenankan beroperasi, tidak berkuasa lagi untuk merenggut orang percaya dari tangan Allah dan menghancurkannya. Tidak bisa. Sebenarnya saudara, saat itu Tuhan Yesus bisa berkata, "Sudah cukup. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Bukankah dosa seluruh umat manusia sudah ditimpakan kepadanya? Bukankah murka Allah sudah dicurahkan? Bukankah iblis sudah dikalahkan? Dia sangat bisa dan berhak melakukannya. Tetapi demi saudara dan saya, dia memilih untuk menyelesaikan karyanya sampai tuntas. Dan melalui semuanya itu, dia ingin mengatakan kepada kita betapa dia teramat sangat mengasihi saudara dan saya. Selain itu, dia mau memberikan kepada kita teladan ketaatan sampai akhir. Ada seorang ibu yang anaknya sakit keras. Bermalam-malam dia tidak tidur untuk menjaganya. Orang-orang di sekitarnya yang melihatnya berkata, "Bu, istirahat sebentar." Tapi dia berkata, "Tidak. Aku harus menjaganya sampai sembuh." Terlebih Tuhan Yesus, dia mau menanggung penderitaan karena dosa-dosa kita sampai tuntas. Ada 3 perkataan yang luar biasa. Setelah 4 perkataan yang sebelumnya Tuhan sudah ucapkan, ada 3 lagi di bagian akhir dari karyanya itu. Yang pertama, kalimat kelima, "Aku haus." Saudara-saudara sekalian, memang kalimat kelima ini sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat 22. Tetapi Tuhan Yesus mengucapkannya bukan sekedar untuk menggenapi nubuat mengenai dirinya, melainkan merupakan gambaran bahwa sekalipun dia sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut, tetapi penderitaannya terus berlangsung. Kehausan adalah penderitaan yang nyaris tak tertanggungkan. Orang bisa menahan lapar berhari-hari. Tetapi haus itu menggigit. Karena 80% dari tubuh manusia terdiri dari air. Siapa yang pernah mengalami dehidrasi mungkin bisa sedikit mengalami
apa yang Tuhan Yesus alami. Sedikit saja. Penulis Injil memberi keterangan karena dia tahu bahwa segalanya sudah selesai. Artinya, Tuhan Yesus baru mengatakan aku haus setelah dia menyelesaikan karyanya. Padahal terakhir dia minum kapan? Dalam perjamuan malam terakhir. Jadi kira-kira jam 7 malam sebelumnya. Saat itu menurut Matius 27 sudah jam 3 sore. Jadi total sekitar 20 jam dia tidak minum setetes air pun. Di awal penyaliban memang ada prajurit yang memberinya minum tapi dia menolak. Kenapa? Karena minum itu yang diberikan saat itu merupakan semacam obat bius yang dapat mengurangi penderitaannya. Seharusnya kan diterima. Tapi Tuhan Yesus menolak. Kenapa? Karena dia mau menjadi juru selamat saudara dan saya. Dia harus menjalani penderitaan itu semuanya. Dari awal sampai akhir secara sadar. Selain itu, saudara, kehausan Tuhan Yesus benar-benar parah. Karena sebelumnya dia sudah kehilangan banyak air. Waktu di Taman Getsemani, di dalam pergumulan yang begitu berat, tadi malam sudah diulas dengan begitu indah oleh saudari Jessica Umatan. Peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah, cairan keluar. Semalam-malaman dia diinterogasi, dianiaya secara fisik maupun mental. Darah mengalir dari kepala, dari seluruh tubuhnya. Digantung selama 6 jam di bawah teriknya sinar matahari. Cairan keluar begitu banyak. Saudara-saudara sekalian, padahal dia adalah Allah. Sang pencipta segala sesuatu termasuk air. Kalau dia mau, gampang ciptakan saja air. Dia tidak perlu kehausan, dehidrasi, gak perlu. Bahkan dia menawarkan air hidup kepada setiap orang. Saudara, apakah saudara pernah bisa melakukan sesuatu tapi menahan diri tidak melakukannya? Itu merupakan penderitaan yang tidak ringan. Sesuai dengan yang dinubuatkan, seorang prajurit memberinya sedikit anggur asam yang ditaruh pada sebatang hisop. Menurut William Buckley, ahli latar belakang Alkitab, hisop yang dipakai itu sama dengan hisop yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mengoleskan darah domba di ambang pintu pada malam ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa darah domba tersebut cuman merupakan simbol dari darah Kristus, satu-satunya korban yang sejati. Dan saudara, anggur asam itu apa? Anggur yang berkualitas rendah, yang biasa diminum para prajurit. Rasanya asam, menggigit, bisa melukai lambung. Apalagi dia seharian tidak makan apapun, saudara. Matthew Henry berkata bahwa setetes air tentu lebih baik daripada anggur asam. Saudara-saudara sekalian, bukankah dia
pernah mengubah air menjadi anggur yang terbaik di pernikahan di Kana? Allah yang pernah mengubah air menjadi anggur yang terbaik, minum dari anggur yang berkualitas rendah. Raja segala raja minum dari sebatang hisop. Suatu penghinaan besar yang tidak seharusnya dia tanggung. Namun dia melakukan semuanya itu karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau saudara dan saya binasa di dalam dosa-dosa kita. Maka saudara, walaupun minuman itu bukan minuman yang layak untuk dia minum, tetapi dia meminumnya bagi saudara dan saya. Karena itu penting sebagai persiapan untuk menyerukan kalimat keenam. Sudah selesai. Atau lebih tepat, sudah genap. Setelah minum anggur asam itu, dia mampu berseru dengan suara nyaring, sudah selesai. Kalimat itu ditulis dalam bentuk perfect, menunjukkan bahwa penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu satu kali. Tetapi efeknya, dampaknya sampai selamanya. Sudah selesai menunjukkan bahwa dia telah mencapai tujuan akhir, menyelesaikan penebusan itu dengan sempurna, tuntas. Tidak ada satu hal kecil pun yang terlewatkan. Dia telah rela membayar lunas hutang dosa saudara dan saya. Semua nubuat yang tertulis mengenai dirinya sudah dia genapi dengan sempurna. Dosa dan maut sudah dikalahkan. Orang percaya sudah diselamatkan. Relasi dengan Allah yang terputus karena dosa sudah dipulihkan. Sehingga melalui dia, saudara dan saya boleh datang kepada dia kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, dan mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang belum menemukan kasih-Nya di tengah-tengah penderitaan dan keadaan sulit, firman Tuhan berkata hari ini kepada saudara dan saya, dia bisa ditemukan dimanapun, dalam situasi apapun, bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, sudah selesai. Berarti orang-orang yang tadinya menganiaya dia tidak bisa lagi melakukannya. Waktu mereka sudah habis, mau tidak mau harus menurunkan senjata, bertekuk lutut di hadapannya. Ada yang seperti kepala pasukan yang berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Karena dia akhirnya tahu, memahami siapa sesungguhnya orang yang disalibkan itu. Tetapi ada juga yang semakin mengeraskan hati, walaupun sudah melihat semuanya itu. Orang-orang yang seperti ini pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kembali, mau tidak mau, harus bertekuk lutut. Tapi bertekuk lutut di dalam ketakutan menghadapi hukuman kekal.
Saudara dan saya termasuk yang mana? Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, termasuk pandemi COVID-19 ini, mengharuskan saudara dan saya memilih bagaimana menghadapinya. Kita bisa bertekuk lutut, menyembah Tuhan, menjadikan semuanya itu sebagai momen penting untuk mengalami kuasa dan kemuliaannya, serta bertumbuh dan berbuah. Atau sebaliknya, semua itu justru membuat kita mengeraskan hati, bersungut-sungut, mengasihani diri, bahkan mungkin menggunakannya sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi. Namun kita harus ingat bahwa apapun yang menjadi pilihan kita, pada akhirnya kita semua harus bertekuk lutut menyembah Dia. Tidak bisa tidak. Menyembah di dalam sukacita. Karena penebusan oleh darahnya. Atau tersungkur di dalam ketakutan akan hukuman kekal. Saya berharap tidak ada orang yang saat ini mengikuti ibadah ini yang akan tersungkur, takut menghadapi hukuman. Tapi biarlah setiap kita menyembah Dia dengan sukacita dan mengalami kasih yang dicurahkan di dalam hati kita oleh pengorbanannya. Saudara-saudara sekalian, setelah mengucapkan kalimat ke-6 itu, Tuhan Yesus menundukkan kepalanya. Saudara, pada umumnya, orang yang disalib, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia akan mengadah dan menghela nafas dalam kesulitan, kesakitan, menghembuskan nafas terakhir, baru kemudian terkulai. Tapi Tuhan Yesus tidak sama dengan semua orang yang disalib. Dia menundukkan kepala sebelum menyerahkan nyawanya. Menunjukkan bahwa dia tetap sadar dan taat sampai akhir. Dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana caranya ia mati. Dia mati bukan karena Yudas Iskariot menjual dia. Dia mati bukan karena para prajurit menangkapnya. Dia mati bukan karena imam-imam kepala meneriakan kematiannya. Dia mati bukan karena Pontius Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Tetapi dia mati karena dia sendiri yang menyerahkan dirinya untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Lukas 23 ayat 46 mencatat bahwa Tuhan Yesus menutup seluruh karyanya itu dengan sebuah doa yang sangat indah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Matius 27 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengucapkan semuanya itu dengan suara nyaring. Karena merupakan proklamasi kemenangannya secara total. Saudara, doa itu merupakan doa setiap anak Yahudi menjelang tidur. Merupakan ungkapan iman bahwa besok dia akan bangun kembali. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, Bapa ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Dia katakan itu
dengan sebuah kepastian bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia memulai dengan Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Dia mengakhiri dengan Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan pada puncaknya dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua berpusat kepada Tuhan. Artinya dia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Supaya semua orang bertekuk lutut menyembah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara sekalian, saat itu tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Tirai lambang dosa yang memisahkan kita dengan Allah robek. Maka saudara dan saya bisa masuk ke hadirat Allah dengan bebas dan mendapatkan semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Dia mengalami ditinggal Allah. Supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi ditinggal oleh Allah apapun kondisi dan situasi kita. Saudara, apakah hari ini saudara menderita? Tuhan Yesus lebih menderita dari semua orang yang paling menderita. Apakah saudara sedang diperlakukan tidak adil? Tuhan Yesus telah mengalami perlakuan yang paling tidak adil. Apakah saudara sakit, kesepian, terisolasi, kehilangan orang-orang yang saudara kasih? Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya. Bahkan lebih buruk dari yang paling buruk. Saudara dan saya memang layak menerima semua itu. Karena kita adalah manusia berdosa dan seringkali bahkan kitalah yang menjadi penyebabnya. Semua yang terjadi ulah kita sendiri. Tetapi dia yang tidak berdosa, yang tidak seharusnya dia mengalami semuanya itu. Lagi pula selain manusia sejati, Yesus Kristus adalah Allah sejati yang maha kuasa pencipta langit dan bumi termasuk hidup kita. Dia tidak perlu melakukan semuanya itu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia bisa saja membuangnya lalu menciptakan yang lain yang lebih baik. Dia berhak untuk itu. Di dunia ini ada orang tua yang menulis iklan di surat kabar, di medsos, mass media. Mulai hari ini si A bukan anak kami lagi, semua perbuatannya bukan tanggung jawab kami lagi. Tetapi Kristus justru mengorbankan diri bagi kita supaya kita diselamatkan dari dosa dan maut. Masihkah saudara dan saya meragukan kasih-Nya? Masihkah kita berkata, dia memang mengasihi si A, si B, si C, kecuali saya? Seandainya Barabas, seorang penjahat yang dibebaskan dari salib karena Tuhan Yesus telah menggantikannya, melihat Tuhan Yesus tergantung di salib, apa kira-kira yang dia katakan? Kalau dia sadar betapa besar dosanya dan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus baginya, dia akan berkata, seharusnya aku yang digantung di sana. Tetapi dia yang tidak bersalah telah menggantikan tempatku.
Karena itu aku tidak mau menyia-nyiakan pengorbanannya. Aku mau bertobat, aku mau mengasihi dia, aku mau menyerahkan diriku baginya seumur hidupku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Barabas tidak memiliki Alkitab lengkap yang memberitahu dia tentang maksud Allah menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi saudara dan saya punya. Bahkan saat ini sangat mudah diakses. Namun apakah saudara dan saya memahaminya? Apakah kita mengasihi dia? Seberapa besar kasih kita kepadanya? Jika kita berkata, saya bukan penjahat seperti Barabas, saya orang baik, saya aktif di gereja, saya banyak memberi persembahan, saya banyak menolong orang, saya tidak pernah menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Maka kita tidak akan dapat memahami kasih Allah. Dan oleh karenanya kita tidak mungkin bisa mengasihi siapapun. Sebaliknya, jika kita berkata, saya sama jahat dengan Barabas, bahkan mungkin lebih jahat. Saya sering munafik. Saya memang tidak merampok secara terang-terangan. Saya memang tidak membunuh orang, tapi saya munafik. Saya sering marah-marah tidak jelas. Saya orang berdosa yang membutuhkan penebusan Kristus lebih dari apapun. Kalau saudara dan saya berkata demikian, maka saudara dan saya akan mulai memahami kasih-Nya. Dan oleh karenanya kita akan dimampukan untuk mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita akan mengalami kasih-Nya. Semakin kita mengalami kasih-Nya semakin dalam, kita akan lebih mengasihinya. Dan kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Demikian seterusnya, menjadi sebuah siklus yang membuat kita bertumbuh. Itulah hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kiranya perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ini menjadi momen penting untuk saudara dan saya memperbarui iman dan kasih kita kepadanya. Amin. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setelah kami dikuatkan oleh perjamuan kudus dan firman-Mu, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami begitu banyak masalah. Kami berdoa untuk pemerintah kami dan semua aparat negara. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Allah, hikmat yang dari sorga, kuasa dan perlindungan dari si jahat, untuk menaklukkan segala yang mengancam bangsa dan negara kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memegang otoritas atas segala sesuatu, dan Engkau yang sudah menang. Engkau juga yang memelihara bangsa dan negara kami dari segala yang jahat. Kami berdoa Tuhan untuk para teroris yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan kasihani mereka. Tuhan Kau nyatakan diri-Mu seperti Engkau nyatakan kepada Paulus. Biarlah mereka bertekuk lutut di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah kesehatan, vaksinasi yang sedang dilakukan. Tuhan tolong agar seluruh bangsa ini boleh mendapatkan kesempatan untuk divaksin, dan melalui semuanya itu Engkau akan pulihkan kesehatan kami, ekonomi kami, pendidikan kami, dan ibadah kami, persekutuan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh dunia ini dengan pergumulan yang sama melawan pandemi. Tuhan satukan kami agar bersama-sama kami boleh menang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mustikasari, untuk Bapak Simon Teja Yuswandi, untuk Ibu Hermin yang harus dioperasi mata, untuk Ibu Yuka, dan untuk sederet nama yang lain Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, dimanapun. Tuhan, Engkau berkenan hadir, menyapa mereka, memberikan kepada mereka pengharapan, dan Engkau akan menyembuhkan bukan hanya penyakit, melainkan juga iman. Mereka dikuatkan oleh pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Kiranya Tuhan berkenan memberikan damai sejahtera-Mu kepada setiap anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk gereja, program ke depan. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin gereja kami, supaya mereka mengerti apa yang harus dilakukan dalam situasi kenormalan baru ini.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka. Biarlah apapun yang kami alami, boleh menjadi momen penting, di mana kami boleh mengalami kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami semakin mengalami kasih-Mu, kami semakin dimampukan untuk mengasihi Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami persembahkan kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak menerima semuanya. Amin. Jemaat sekalian, bersyukur kalau hari ini kita semua boleh diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus, dan beberapa jemaat boleh datang ke gereja. Bersyukur untuk segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita ungkapkan syukur kita pada pagi hari ini dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dapat memberikan persembahan dan aksi puasa melalui transfer ke rekening BCA atau melalui aplikasi dengan scan QR yang ada di layar. Tetapi apabila jemaat kesulitan dengan kedua cara tersebut, maka dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Setelah 1 bulan, jemaat dapat menghubungi kantor gereja agar kami dapat mengambilnya di rumah jemaat. Untuk jemaat yang ada di gereja saat ini, kalau mau memberikan persembahan, di depan sudah kami sediakan kotak persembahan. Silakan jemaat maju satu persatu dari sebelah kanan saya. Setelah maju, masukkan persembahan di dalam kotak, terus putar balik supaya tidak terjadi kerumunan di tengah. Dalam rumah Tuhan
Jemaat, dengan bangkit berdiri, kita bawa persembahan, kita bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Terima kasih untuk penebusan sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami boleh memanggil-Mu Bapa. Bapa, pagi ini kami membawa persembahan kami dengan ucapan syukur dan kiranya Engkau menerima persembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah formal kita sudah berakhir, tetapi ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita meninggalkan tempat ini atau ketika kita menyelesaikan ibadah formal ini untuk beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia sudah berkorban untuk kita. Karena itu mari kita ikrarkan pengakuan iman kita bahwa kita akan memegang salibnya sampai akhir. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.